Masak sambal pangsit dan rebus sawi. Halo bunda-bunda semua, hari ini aku moodnya rajin. Jadi di weekend kali ini aku berusaha seproduktif mungkin. Iya, kamu memang rajin dan tempat kamu itu yang hobinya di dapur ya kan? Tempat favoritmu itu dapur. Yeps, bener sekali bunda-bunda, aku itu paling suka banget berada di dapur. Nah, bunda-bunda udah pernah lihat belum pangsit? Kalau bahasa Indonesianya ini kerang kima, tapi ini yang kecil ya. Jadi ini pangsitnya itu kering. Nah, karena dia kering itu keras banget, alot banget, gak bisa digigit sama sekali. Jadi aku rebus dulu. Ini setelah aku rebus, aku potong dulu dia kecil-kecil banget supaya nanti gampang untuk digigit. Tapi setelah aku rasa dia ini masih keras juga, ya sudah, aku lanjut rebus lagi supaya dia itu agak empuk. Ya tentu saja sembari menunggu kerangnya empuk, aku nggak mau buang-buang waktu, langsung aja ini aku potong-potong sawinya. Potongnya nggak aneh-aneh, seperti biasa aja, terserah mau panjang mau pendek, yang penting sawi ini dipotong ya. Motong sawinya kita persingkat, anggap aja ini udah selesai. Lanjut sawinya ini mau aku cuci dulu supaya apa? Supaya bersih dan masuk ke perut itu dia bersih. Oke, sawinya kita tinggalin dulu. Ini aku mau siapkan bumbu untuk rebusan sawinya. Aku cuman pakai bawang merah, nggak pakai cabai. Konon katanya aku mau menunya yang sehat. Iya, udah selesai kita prepare untuk bumbu rebusan sawinya. Lanjut ini kita pantau dulu pangsitnya, entah apa ceritanya, apakah dia bisa empuk atau enggak. Dan ini aku kok kayak dengar suara apa gitu ya. Ya sudah, anggap aja nggak terjadi apa-apa, insya Allah aman. Nah, aku rasa ini udah empuk, ya sudah kita matikan kompornya. Sembari menunggu pangsitnya itu agak dingin, ya sudah kita lanjut untuk prepare bumbu sambalnya. Ini nggak aneh-aneh, pakai cabai merah yang panjang, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih. Seperti biasa bunda-bunda nyambel ya, sama aja kayak gitu ya. Nggak ada bumbu yang spesial, yang ada hanya menu yang spesial, yaitu masakan istri untuk sang suami. Lanjut ini bumbunya kita halusin dulu ya bun, kita chopper aja, chopper kasar. Wajan peninggalan dinasti sudah nangkring di kompor, ya sudah kita guyurin minyak goreng. Lanjut ini kita mau tumis percabean untuk kita nyambel pangsitnya dulu. Ini nanti pangsitnya itu aku tambahin bilis sama tempe supaya dapat vitamin, serat dan proteinnya gitu. Jangan lupa kalau kita nyambel itu harus sening ya, garam, micin dan juga gula supaya rasanya balance dan semakin endul. Kita persingkat aja, anggap aja cabenya ini udah mateng. Lanjut kita masukin ini yang namanya pangsit tadi yang udah aku potong halus. Oh ya bun, sembari masak, buat yang sering tanya-tanya ke aku, DM ke aku, itu stiker kompornya, terus itu keramik atau stiker meja kompornya, aku jawab ya, meja komporku ini stiker. Jadi kalau bunda-bunda semua mau beli apa yang ada penampakan di video aku ini yang ada di dapur, itu semua udah ada linknya ya, klik aja di bio aku, udah nampak semua di situ. Semua yang aku pakai di dapur ini ada di situ semua. Oke bunda, kembali lagi ke masakan aku. Ini aku rasa sambalnya udah tanak, ya sudah ini kita taburin ikan bilis ya. Ini ikan bilisnya kecil-kecil banget. Oke, sambalnya kita sisihkan dulu ya, tapi belum bisa kita sajikan karena masih kurang tempe. Lanjut ini aku mau rebus sawinya dulu, aku nggak pakai tumis. Ini kita persingkat aja, anggap aja airnya udah mendidih. Lanjut ini kita ceburin bawang merahnya dulu ya. Ini bawang merahnya lumayan banyak karena memang aku pengen ini sawi sama bawang merahnya direbus gitu, jadi ada rasa manis-manisnya gitu. Aku cuman pakai Royco, nggak pakai garam, nggak pakai micin lagi. Karena tadi aku udah nyicip dan rasanya udah pas, ya sudah kita cemplungkan aja sawinya. Ini sawinya udah aku cuci ya, tuh kalian lihat tuh udah dalam rendaman air. Ini udah air yang ketiga ya bun. Jangan ditanya lagi kenapa nggak dicuci, kenapa ini, kenapa itu. Aku tuh udah tahu yang mana yang bersih, mana yang kotor ya. Rebus sawinya nggak usah lama-lama. Kalau udah layu ya sudah kita matikan kompornya. Ternyata di pertengahan masak ada cerita tentang tempe nih bun. Ternyata tempe aku itu cuma satu. Ya sudah lah ya, daripada nggak jadi, ya udah aku potong-potong dulu tempenya kecil-kecil. Udah selesai dipotong, lanjut ini kita goreng. Minyaknya sedikit aja karena nanti akan kita campur sama sambal pangsitnya tadi. Anggap aja ini udah garing, ya sudah kita ceburin sambalnya. Ini diaduk-aduk sebentar, nggak usah di seasoning lagi karena tadi
tadi udah rasanya udah pas. Dan sebelum bunda-bundanya pada bertanya, aku cerita dulu ya kenapa seperti ini caranya aku masak bolak-balik. Awalnya tadi aku nggak ada niat buat nambahin tempe, tapi karena di otak aku ini keinget tempe, ya sudah aku pengennya nambah tempe, tapi tempenya itu belum aku beli. Setelah aku minta tolong adik aku beli, ternyata dia lama banget belinya. Rupanya tempenya nggak ada jual, bun. Sepertinya ini pada demo kali ya. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba tempe di daerah aku habis putus gitu. Hanya tersisa satu aja dari sekian banyak warung yang ada di sini. Masya Allah. Ya sudah, makanya tadi itu tempenya lambat datang. Ya, aku udah terlanjur nyambel. Aku sisihkan dulu, aku tunggu tempenya nyampe. Ya, inilah ceritanya. Jadinya aku nyambelnya bolak-balik, bun. Ya sudahlah ya, itulah setiap kita ada niat, ada rencana itu nggak selamanya lancar-lancur. Ada aja halangannya, bun. Perkara tempe aja sampai langka di daerah aku. Gitu kan. Ya sudahlah ya, ini aku udah selesai nyambelnya. Lanjut, aku mau hidangkan untuk bakso. Aku ucapkan alhamdulillah untuk makanan kami hari ini. Dan ketemu lagi di video kami selanjutnya. Thank you for watching. See you next time and bye-bye.